di sini Bapak Ibu beberapa hal yang sekarang sudah sistem itu sudah mengkat kewajiban seorang PPK. Jadi kalau Bapak Ibu tidak input, misalkan di tahun 2022 ini Bapak Ibu tidak ada beberapa paket, misalkan tender Bama Bapak Ibu udah selesai nih di bulan 12, realisasinya udah lengkap, udah 100%, Bapak Ibu harus segera bikin e-kontraknya, sudah realisasinya harus 100%. Artinya ketika Bapak Ibu tidak input e-kontrak ini, di tahun 2023 Bapak Ibu tidak bisa bikin draft paket. Nah ini sudah di-cut oleh aplikasi sistem SPSE. Jadi baik Bapak Ibu, ini sekedar sharing saja. Jadi bukan maksud saya menggurui, tapi ini beberapa hal teknis yang Bapak Ibu sebagai PPK harus input. Jadi kegiatan mulai dari RUP kemarin Bapak Ibu sudah rencanakan, kemudian Bapak Ibu sudah umumkan, kemudian Bapak Ibu sudah laksanakan, dan di terakhir adalah Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu realisasikan nanti Bapak Ibu catatkan di e-kontrak. Nah ini nanti Bapak Ibu masuk di LPSE ya. Jadi nanti masuk di LPSE sesuai akun PPK-nya Bapak Ibu, cara penginputannya, kemudian ada sekarang aktivasi TOTP, tapi kalau Bapak Ibu tidak perlu aktivasi, nggak perlu ya. Jadi misalkan ini hanya khusus misalkan Bapak Ibu udah fix tidak mau mengasih akun PPK ya, user ID-nya ke yang lain. Jadi tidak perlu menggunakan TOTP ini. Jadi kalau Bapak Ibu masih perlu operator dan sebagainya, tidak perlu diaktifkan. Nah, kita langsung saja ke penginputannya. Nanti materi akan kita share. Nah, ini Bapak Ibu yang penting, bahwa di aplikasi SPSE sekarang, Bapak Ibu mulai tahun 2022, PPK wajib melengkapi data e-kontrak maksimal 30 hari kalender setelah penandatanganan kontrak terakhir. Jadi apabila data e-kontrak tidak dilengkapi, maka PPK dapat buat paket baru. Nah, di sini Bapak Ibu beberapa hal yang sekarang sudah sistem itu sudah mengkat kewajiban seorang PPK. Jadi kalau Bapak Ibu tidak input, misalkan di tahun 2022 ini Bapak Ibu tidak ada beberapa paket, misalkan tender Bama Bapak Ibu udah selesai nih di bulan 12, realisasinya udah lengkap, udah 100%, Bapak Ibu harus segera bikin e-kontraknya, sudah realisasinya harus 100%. Artinya ketika Bapak Ibu tidak input e-kontrak ini, di tahun 2023 Bapak Ibu tidak bisa bikin draft paket. Nah ini sudah di-cut oleh aplikasi sistem SPSE. Jadi pastikan bahwa kewajiban e-kontrak sudah sangat penting sekali untuk di-input. Kemudian, nah ini beberapa ketika Bapak Ibu di fitur-fitur di dalam membuat dokumen kontrak ini hanya ada tender, non-tender, pencatatan non-tender, pencatatan swaklola, dan pencatatan pengadaan darurat. Nah, ketika pencatatan pengadaan darurat ini kita kecualikan untuk tahun ini karena ini dibuat oleh LKPP hanya untuk pengadaan yang belum Bapak Ibu rencanakan. Jadi di tahun kemarin karena pengadaan COVID tiba-tiba ada anggaran terkait dengan COVID yang sebelumnya tidak ada di RUP, maka bisa dicatat di pengadaan darurat. Namun sekarang di tahun 2022 tidak perlu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu fokus di tender, non-tender, pencatatan non-tender, dan pencatatan swaklola. Nah, ini jika misalkan tender, ya, misalkan Bapak Ibu kemarin sudah melaksanakan tender, Kogel sudah mengumumkan pemilihannya selesai dan melaporkan Bapak Ibu sebagai PPK, maka Bapak Ibu langsung masuk akun PPK-nya, Bapak Ibu langsung pilih paket kontraknya, kontraknya, ya. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu sudah klik, Bapak Ibu yang pertama yang dilakukan adalah membuat tambah SPPJ, ya, surat penunjukannya. Bapak Ibu tidak perlu lagi bikin manual karena sudah difasilitasi oleh LPSE. Bapak Ibu tinggal input aja di situ. Nah ini ketika tambah SPPJ, Bapak Ibu tinggal lengkapi SPPJ-nya. Nah itu ada semua di situ. Kemudian harga penawarannya itu sudah ada di situ. Kemudian nomor SPPJ Bapak Ibu lampirkan, lampirannya juga tanggal SPPJ-nya, kata SPPJ di input semuanya. Oke, ini untuk melengkapinya nanti Bapak Ibu bisa lakukan juga sambil jalan ini ya. Kalau Bapak Ibu ada tender yang belum di-input, lakukan aja sambil kita jalan seperti ini. Nah ini kemudian diisi juga untuk melengkapi SPPJ-nya. Kalau ada nilai jaminan pelaksananya, Bapak Ibu tinggal input berapa nilainya. Nah kalau ada tembusan, misalkan tembusan itu Bapak Ibu tulis misalkan kuasa pengguna anggaran, itu bisa ditambahkan. Nah kemudian untuk jabatan PPK, nah ini
Bapak Ibu bisa lihat itu ada NIP PPK, kemudian ada bawah jabatan PPK. Jabatan PK pengelola PBJ ahli muda di sini ya. Tapi nanti Bapak Ibu ubah karena ada kesepakatan dari kita. Jadi seluruh untuk di UKA PBJ Kementerian Hukum HAM terkait dengan jabatan PPK ini adalah pejabat pengelola pejabat penanda tanganan kontrak. Jadi Bapak Ibu tulis saja jabatannya adalah pejabat penanda tanganan kontrak. Jadi tidak melekat ke jabatan yang Bapak Ibu sekarang miliki, misalkan jadi Kasub TU dan sebagainya. Jadi pastikan itu ya. Jadi biar kita sama-sama semua. Oke, kemudian selanjutnya setelah itu Bapak Ibu undang bikin SPBJ. Nah, itu Bapak Ibu input semua kan. Nanti pihak pertama ada jabatan PPK lagi tadi yang saya jelaskan bahwa namanya nanti pejabat penanda tanganan kontrak. Bapak Ibu kemudian tinggal kirim. Oke. Ketika Bapak Ibu bikin undangan, Bapak Ibu sesuaikan kapan Bapak Ibu mau undang penyedianya. Nah, pastikan informasi ini sudah lengkap. Jadi apa yang harus dibawa, apa yang harus nanti siapa yang hadir, Bapak Ibu itu di situ, lalu dikirim. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan undangan, maka dia akan nanti keluar ke notifnya penyedianya, notif izin dan sebagainya. Tapi di undangan itu ada kirim ulang. Kirim ulang itu jika Bapak Ibu ternyata mau mengubah jadwal dan sebagainya, Bapak Ibu tinggal input di situ. Ya, nanti dikirim ulang lagi. Kemudian Bapak Ibu tadi setelah SPBJ tersebut sudah dicetak, jadi ada kolom cetak nih, kolom biru ada cetak, Bapak Ibu tinggal cetak, kemudian ditandatangani, kemudian Ibu upload, kemudian kirim ke pengumumannya. Nanti akan keluar notifnya ke penyedianya. Nah, setelah Bapak Ibu bikin SPBJ, jadi mudah ya Bapak Ibu SPBJ ya, jadi sudah tidak ada kendala lagi terkait dengan SPBJ, Bapak Ibu pastikan sudah tinggal menginput saja, jadi nggak perlu manual lagi. Kemudian apalagi yang diisi di kontrak. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat setelah SPBJ apa yang dilakukan, yaitu mengisi kontrak sendiri. Jadi surat perjanjiannya tinggal diklik, nanti apa saja yang perlu diklik. Nah, ini Bapak Ibu tinggal melengkapi di sini. Nah, ini contohnya misalnya laptop, PC, lingkup pekerjanya apa. Nah, Bapak Ibu tinggal input di situ. Misalkan tender BAMA gitu ya, lingkup pekerjanya apa? Misalkan penyediaan bahan makanan dan minum untuk warga binaan selama 365 hari. Jadi orang lingkupnya pastikan ditulis juga. Kemudian nomor surat perjanjian, tanggal surat perjanjian, kota surat perjanjian dilengkapi. Nah, ini juga ya pertamanya tadi kesepakatan kita udah jelas ya. Jadi jabatan PPK lagi, pejabat penandatanganan kontrak, sekali lagi biar sama. Nah, pihak kedua Bapak Ibu tinggal input di situ. Nanti jika KSU juga diinput juga, nanti nama banknya apa, kemudian dilengkapi semuanya. Dan itu sekali lagi Bapak Ibu ada tanda bintang, itu wajib diisi ya. Kalau selain tanda bintang, nanti itu opsional, jadi bisa diisi atau enggak. Nah, ini informasi pendukung, nilai kontraknya berapa, Bapak Ibu tinggal input di sini. Nah, terkait dengan penggunaan produk dalam negeri, Bapak Ibu pastikan dulu nih, ketika di RUP Bapak Ibu, ketika di tagging itu PDN, maka mau nggak mau, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu input di kontrak, itu PDN-nya harus diinput juga. Nilai realisasinya berapa nih? Misalkan pengadaan BAMA tadi ya, BAMA itu pasti PDN semua. Nah, pastikan nilai kontrak berapa, nanti Bapak Ibu tinggal input sama dengan nilai realisasinya. Ya, kemudian di nilai kontrak itu Bapak Ibu juga bisa ubah. Kenapa bisa ubah? Misalkan Pokja pemilihan melakukan negosiasi, jadi melakukan negosiasi, tetapi tidak bisa diinput di dalam aplikasi SPSE negosiasinya, hasil negonya, maka pada saat itu Bapak Ibu ketika menulis kontraknya disesuaikan aja dengan nilainya, nilai hasil negonya Pokja pemilihan. Jadi masih bisa manual Bapak Ibu untuk mengubah nilai kontraknya. Karena ada beberapa ketika misalkan hanya satu penyedia, Pokja pemilihan tidak bisa lagi melakukan input nego Pokja pemilihannya di aplikasi SPSI, tapi dia bisa membuat berita acara secara manual terkait dengan klarifikasi harga dan hasil negonya kepada yang dilaporkan kepada BPK. Jadi Bapak Ibu tinggal input di situ, nanti disimpan. Nah, itu ada kolom cetak, tinggal cetak, kemudian Bapak Ibu tanda tangani sebagai pejabat penandatangan kontrak dengan penyedianya. Lalu Bapak Ibu tinggal upload. Ya, simple ya. Jadi sepakat ya, kita sudah selesai di kontrak. Nanti kalau ada kendala dan sebagainya bisa ditanyakan.
Kemudian yang kedua, setelah kita ngisi kontrak apa? Kita isi SSKK-nya. Nah, SKK ini cuma ada 3 item yang penting, yaitu acara pembayaran. Nah, rancangan kontrak ini Bapak Ibu tinggal upload aja. Tinggal upload dari apa yang Bapak Ibu rancang di awal, di dokumen persiapan Bapak Ibu sebelumnya bikin rancangan kontrak dalam tendernya. Nah, itu harus diupload lagi. Kemudian SSKK. SSKK ini syarat-syarat khusus kontraknya Bapak Ibu tinggal upload juga di situ. Jadi, SSKK yang Bapak Ibu sepakati dengan penyedia, itu kan wajib diisi. Nah, itu Bapak Ibu harus upload di situ. Kemudian cara pembayarannya, nanti Bapak Ibu tinggal pilih bulanan kayak, sekaligus kayak, atau termin. Nah, kalau Bama misalkan bulanan, kalau misalkan pembelian isi dan sekaligus gitu, Bapak Ibu tinggal pilih aja. Cara pembayarannya seperti apa. Kemudian disimpan. Nah, setelah itu, ini udah kontrak udah, SSKK sudah, Bapak Ibu langsung input ke SPMK atau SPP. Jadi SPMK surat perintah melaksanakan pekerjaan, SPP surat pengiriman. Jadi kalau barang itu SPP, kalau misalkan konstruksi dan sebagainya itu SPMK. Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja buat SPP-nya. Jika pengadaan barang, mengisi surat perintah pengiriman. Jika pengadaan selain barang, maka BPK mengisikan SPMK-nya. Nah, ini melengkapinya seperti ini. Ada nomor, ada surat perjanjian, tanggal barang diterimanya kapan, tanggal selesainya kapan, kotanya selesai, alamat pengirimannya juga kapan. Jadi ini penting untuk diinput di SPP-nya. Nah, kemudian ini melengkapi pihak keduanya juga. Kemudian simpan, Bapak Ibu tinggal cetak lagi nanti. Nah, setelah ditandatangani SPP, kemudian Bapak Ibu upload, sudah selesai. Nah, Bapak Ibu juga sebenarnya bisa juga ini bisa mengubah. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengubah ini, misalkan melihat rincian barangnya. Ada misalkan ternyata PC yang Bapak Ibu itu butuhkan sebenarnya hanya 25, Bapak Ibu tinggal ubah aja volumenya 25. Jadi disesuaikan aja, masih bisa pengirimannya seperti apa. Nah, setelah SPP ini Bapak Ibu tinggal input pembayarannya. Nah, Bapak Ibu di sini yang penting sebenarnya pembayarannya ini realisasinya seperti apa, misalkan dalam sekaligus ke di sini Bapak atau bulan. Jadi tiap bulan tuh Bapak Ibu harus ada berita acaranya dengan progresnya. Terutama misalkan Bama itu kan bulanan nih. Nah, itu progresnya berapa persen dari kontrak di bulan ke-1, bulan Januari, bulan kedua berapa, sama dengan pekerjaan konstruksi. Bapak Ibu nanti termin 1, termin 2, Bapak Ibu tinggal tambah aja di sini. Ini untuk melengkapinya. Nah, setelah dilengkapi semua, beri BAST-nya, nomor BAST, kemudian nomor BAP-nya, Bapak Ibu tinggal simpan saja. Kemudian upload nih BAST-nya. Setelah ditandatangani dua-duanya sama penyedia sepakat, berita acara serah terima, kemudian Bapak Ibu tinggal cetak BAP-nya. Jadi sudah terfasilitasi semua ya di aplikasi SPS ini. Nah, ini misalkan Bapak Ibu tadi progres ya, Bapak Ibu sesuaikan aja. Misalkan bulan ke-1 masih BAST dan BAP-nya masih berapa progresnya, apakah 15% atau 25% gitu. Nanti realisasinya nanti ditambah lagi, misalkan ada realisasi kedua. Nah, ini Bapak Ibu sudah selesai nih berita acara pembayaran. Nah, selesai, tapi tugas Bapak Ibu belum selesai. Jadi tugas terakhir adalah Bapak Ibu sebagai BPK juga wajib melakukan penilaian kinerja penyedia. Kenapa ini penting? Jadi Bapak Ibu juga suatu saat Bapak Ibu lakukan RU atau penunjukan langsung ataupun repeat order terkait penyedia tersebut, Ibu bisa nilai nih pekerjaan penyedianya bagus nggak gitu. Nah, terkait dengan bagaimana cara penilaian kinerja. Nah, ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu baca dulu sebelum melakukan penilaian kinerja. Bapak Ibu baca Perlem nomor 4 tahun 2001 tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi di Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu bisa lihat beberapa kriteria penilaian sebelum Bapak Ibu input di sini ya. Tetapi penilaian-penilaian tersebut sudah ada komponen-komponennya yang difasilitasi di aplikasi. Bapak Ibu tidak usah khawatir, Bapak Ibu tinggal input nilai-nilainya saja. Nah, ketika Bapak Ibu masuk di situ, Bapak Ibu akan masuk ke sikap. Jadi sistem informasi kinerja penyedia di sikap. Di sini Bapak Ibu juga bisa lihat pekerjaannya penyedia tersebut di instansi lain. Nilai-nilainya seperti apa, Bapak Ibu juga bisa lihat di sini.
Nah, ini cara penilaian kinerjanya. Nah, Bapak Ibu berikan nilainya sesuai nama paketnya. Nah, ini indikator-indikator yang Bapak Ibu bisa input setelah Bapak Ibu baca problemnya tersebut. Jadi dari segi kualitas, kuantitas, layanan, waktu, kemudian biayanya, itu bagaimana? Nanti Bapak Ibu tinggal input di situ. Oke. Nah, ini beberapa informasi terkait tadi ya, penilaian penyedia ya. Nah, ini indikator-indikatornya, bagaimana ketepatan waktunya dia ngirim barang, dan sebagainya. Bapak Ibu tinggal input di sini. Baik Bapak Ibu semua, jadi terkait dengan penginputan e-kontrak, terutama tender tadi, sudah selesai. Jadi ya, sudah cukup sampai di situ. Kita mau mandi di waterboom. Jangan nama-nama. Yang di depan ada sehat. Ada. Nah, Bapak Ibu, kemudian jika misalkan kerjaan itu sewaktu-waktu sudah tender dan sebagainya, tetapi ada refocusing dan sebagainya, Bapak Ibu bisa batalkan di sini ya. Jadi bisa batalkan untuk penginputan kontraknya jika suatu saat ada hal-hal non teknis ya. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa lihat di YouTube-nya LKPP bagaimana cara menginput e-kontrak dan sumber-sumber informasi lainnya sudah semua terinformasi di LKPP. Baik Bapak Ibu, itu tadi terkait dengan penginputan e-kontrak. Jadi tadi Bapak Ibu sudah ada beberapa informasi yang terkait bagaimana cara menginput di tender. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau misalkan di non tender, misalkan Mas saya melakukan PL nih tapi offline, tidak memakai LPSC. Bagaimana cara nginputnya? Nah, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang Bapak Ibu rencanakan misalkan beli ATK dan nilainya hanya kecil, misalkan hanya 1 juta, bentuknya kwitansi ataupun Bapak Ibu beli konsumsi rapat seperti itu. Nah, bagaimana cara menginputnya? Nah, ini sebenarnya sama saja. Baik, Bapak Ibu semua. Jadi ini biar sekalian kita nanti langsung ke sesi tanya jawab. Nanti kita mau langsung praktek dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, ini yang akhirnya ini nanti akan menjadi PR kita, yaitu di pencatatan non tender. Jadi Bapak Ibu tidak menggunakan by system secara offline, Bapak Ibu wajib melakukan pencatatannya di non tender. Tapi sebelumnya Bapak Ibu itu ada chatting ya, di chat itu sudah ada beberapa link yang nanti Bapak Ibu input di situ terkait dengan progres yang Bapak Ibu sudah lakukan terkait dengan proses pencatatan dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu kalau pencatatan non tender intinya sama. Jadi intinya sama dengan di tender. Nah, Bapak Ibu di sini masuk ke PPKS. Nah, ini PPK tadi, kemudian masuk daftar paket. Jadi Bapak Ibu lihat dulu daftar paket, kemudian masuk ke pencatatan non tender. Nah, ketika masuk di pencatatan non tender itu, nanti Bapak Ibu tinggal buat paket. Nanti sesuaikan dengan kode RUP-nya ya. Jadi ini setelah Bapak Ibu bikin paket, kode RUP ini akan muncul kalau Bapak Ibu sudah umumkan melalui KPA ya. Jadi kalau udah KPA mengumumkan, nanti akan muncul sendiri. Kemudian bila tidak muncul, tinggal diupdate aja RUP-nya. Kemudian pilih metodenya, pilih juga mau penunjukan, pengadaan langsung dan sebagainya. Nah setelah itu di beberapa kode RUP ini, kode paket ini Bapak Ibu tinggal pilih nih mana yang sudah Bapak Ibu laksanakan, sudah Bapak Ibu realisasikan dan dilakukan pencatatan. Tinggal klik aja di checklist, lalu Bapak Ibu tinggal buat paket. Nah, ketika sudah buat paket di sini, pastikan juga ini yang penting sekarang Bapak Ibu, agar kami bisa lakukan monitoring. Nama paketnya biasanya nama paket ini kadang kita gelondongan dari RKKL, nama paket di RUP pun nggak dirubah gitu. Harusnya nama paket, misalkan nih belanja sewa lisensi Zoom, di atas tadi di RUP-nya. Nah, kalau bisa
belum diubah, misalkan pengadaan belanja sewa lisensi Zoom pada lapas kelas 1 Jambi tahun anggaran 2002, misalkan seperti itu, belum Bapak Ibu ubah. Di sini Bapak Ibu juga sudah bisa ubah nama paketnya. Jadi kami harap agar kami bisa monitoring, jangan gelondongan seperti ini. Bapak Ibu pastikan untuk nama paketnya itu sudah ada nama satker dan tahun anggarannya. Ya, jadi kesepakatan kita biar jangan sampai misalkan di Bubble dan Jambi ini ketika kami cek misalkan belanja ATK atau belanja konsumsi belum disebutkan lagi nama satker sama tahun anggarannya. Oke. Kemudian kalau udah Bapak Ibu ubah, tinggal simpan kemudian buat paket. Nah, lakukan pencatatan di sini. Ketika sudah muncul nanti statusnya akan draft. Nah, masih di Bapak Ibu tinggal pilih nih paket pencatatannya. Tinggal diklik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal input aja realisasinya. Misalkan ini ada pengadaan belanja sewa ini akan diinput nilai pagungnya 9 juta. Ya, 9 juta tapi Bapak Ibu dibagi dua nih, saya belanja nanti dibagi dua kali nih inputnya, realisasinya. Nah, yang pertama Bapak Ibu input dulu realisasi pertamanya. Bukti pembayarannya misalkan non SPK, realisasinya misalkan bukti pembelian, kwitansi dan sebagainya. Bapak Ibu tinggal input dulu di sini. Tanggal realisasinya juga, kemudian disimpan. Lalu Bapak Ibu pilih penyedianya. Setelah disimpan, Bapak Ibu tinggal pilih penyedianya. Nah, tanggal realisasinya sudah selesai. Keterangannya nanti penyedianya pilih dulu. Apakah dia masuk sikap atau enggak. Gitu. Kalau masuk sikap, Bapak Ibu tinggal pilih data sikap. Nanti klik aja NPWP-nya. Nanti dia akan nyari sendiri penyedianya. Tapi kalau misalkan tidak disikap, Bapak Ibu data non sikapnya dipilih. Nah, misalkan seperti ini, tinggal diisi saja, Mas. Kalau aku belanja di toko gimana? Ya tulis saja nama tokonya apa, alamatnya yang jelas tokonya di mana gitu. Atau belanja di warung apa, ya nggak apa-apa, tulis saja nama warungnya apa, Bapak Ibu tinggal input alamatnya. Syukur kalau ada NPWP-nya gitu. Oke. Nah, di sini misalkan ini sudah input realisasinya. Ini realisasinya 5 juta ya. Jadi kan berarti kurang 4 juta, jadi dibagi dua ini, misalkan pembayaran 1, nanti tinggal di input. Kalau ini pakai sikap, Bapak Ibu tinggal isi NPWP-nya, cari penyedianya, nanti tinggal dipilih. Nah, ini kemudian input realisasinya muncul, Bapak Ibu tinggal simpan. Nah, terkait dengan dokumen yang harus diupload, nah ini yang tadi saya jelaskan, bahwa ini menggunakan apa tadi buktinya. Kalau dia bukti pembelian, kalau itu ada kwitansi, Bapak Ibu tinggal upload di situ, scan. Kalau ada upload juga di situ SPP-nya yang sudah dibikin. Nah, ini simpan. Nah, itu realisasi misalkan ada dua ya, 5 juta sama 4 juta nih ya. Kemudian ini yang satu kali, yang ini yang penting kalau kita melakukan pencatatan non tender, yaitu Bapak Ibu lihat di situ ada tanggal paket selesai. Nah, tanggal paket selesai ini nggak enaknya kalau pencatatan non tender, kita tidak bisa lagi mengedit jika paket itu sudah selesai. Nah, caranya ada trik-trik tricky lah ya. Jadi ada tricky kalau bagaimana kita nginput pekerjaan itu, misalkan Bapak Ibu lakukan bulanan, kayak misalkan ATK-nya bulanan, belanjanya bulanan, atau kadang pemeliharaan bahkan bulanan gitu. Jadi Bapak Ibu tanggal paket selesainya. Jadi ini triknya aja ya. Tanggal paket selesainya buat aja panjang dulu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum bisa memastikan realisasinya itu kapan terakhir selesai. Ya. Jadi misalkan gini, tanggal 31 Desember 2022. Tetapi ketika realisasinya itu ternyata di bulan Juni udah selesai, Bapak Ibu update lagi tanggal paket selesainya itu di bulan Juli. Disesuaikan dengan 100% realisasinya. Tetapi kalau Bapak Ibu belum bisa memastikan nih, ada beberapa pekerjaan realisasi yang Bapak Ibu dibagi-bagi ya, istilahnya terpecah-pecah ya. Itu Bapak Ibu tanggal paket selesainya Bapak Ibu usahakan dia panjang ya, Desember lah amannya gitu. Ya, tapi ketika udah selesai Bapak Ibu kembalikan lagi disesuaikan.
Ya, nanti seperti itu triknya. Kemudian uraian pekerjaan ini juga pastikan juga harus diinput. Misalkan pengadaan belanja pengolah data informasi, pastikan nih diisi, misalkan komputer berapa unit, laptop berapa unit, seperti itu. Atau pengadaan sandang warga binaan gitu. Pastikan juga diinput juga uraian pekerjaannya, pakai napi berapa setel, kayak gitu. Nah, kemudian simpan. Nah, ini kenapa saya harus bilang tadi bahwa statusnya harus paket draft ataupun paket sedang berjalan. Nah, ketika Bapak Ibu sedang paket berjalan, Bapak Ibu masih ubah realis, masih bisa ini. Tetapi kalau sudah di paket selesai, Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi mengedit sebagainya, ya. Itu agak beberapa tricky terkait pencatatan non tender ini. Jadi pastikan khusus untuk pencatatan non tender ini, pastikan Bapak Ibu udah tahu kapan terakhir realisasinya. Kalau masih bingung, jadwalnya panjangkan saja biar statusnya paket sedang berjalan. Ya, ketika di posisi beranda nanti, pastikan statusnya paket sedang berjalan atau lebih aman si draft. Cuma ketika draft, kami masih belum bisa narik itu sebagai Bapak Ibu menginput di e-kontraknya. Ya, tapi kalau masih paket sedang berjalan, kita bisa lihat nih Bapak Ibu sedang melakukan penginputan. Nah, ini juga tadi untuk ubah realisasi dan sebagainya, nambah. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan pencatatan non tender. Jadi hampir sama dengan tender, cuma Bapak Ibu nanti akan lebih banyak di pencatatan non tender karena RUP yang dulunya Bapak Ibu input menjadi swakelola ternyata itu sebenarnya adalah penyedia. Nah, di penyedia itulah Bapak Ibu harus input pencatatannya di non tender ini.